Jadi bisa kita katakan bahwa Al-Quran itu menciptakan peradaban baru. Ya. Baik, mari kita lihat bagaimana Al-Quran bisa menciptakan peradaban baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan lahir batin sehingga bisa melanjutkan pembuatan video yang baru. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah pemikiran bahwa Al-Quran itu pencipta peradaban. Apa makna peradaban? Peradaban itu bisa kita lihat ketika suatu negeri itu pemerintahannya bagus, maju, pembangunannya berkembang dengan baik, masyarakatnya makmur, damai, tentram. Kemudian ilmu pengetahuan berkembang dengan baik, dengan pesat, sehingga pembangunan juga berkembang dengan pesat. Kemudian seni tinggi, seni warga negara itu tinggi, berkembang dengan baik. Begitu juga budaya. Budaya itu apa pengertian budaya? Budaya adalah karsa, rasa, karya daripada individu negeri itu. Maka kalau karsa, rasa, karya bagus, berarti kehidupan mereka indah, enak dipandang, nyaman kita hidup bersama. Nah, ini semua yang Al-Quran bisa ciptakan. Nah, dan itu terbukti di dalam sejarah. Jadi bisa kita katakan bahwa Al-Quran itu menciptakan peradaban baru. Ya. Baik, mari kita lihat bagaimana Al-Quran bisa menciptakan peradaban baru. Adalah ketika Al-Quran itu dipelajari, dihafal, difahami, dan menjadi mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Nah, dan itu memang memerlukan waktu. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh sahabat-sahabat tentang akhlak, tentang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah berkata, "Kana khuluqu Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an." Khuluq itu kita sebut dalam bahasa Indonesia akhlak. Khuluq itu akhlak. Ya. Disebut juga perilaku. Perilaku itulah khuluq. Kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Kurang sedikit di sini. Kana khuluqu Nabiillah sallallahu alaihi di sini kana khuluqu Nabiillah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Bahwa Nabi waktu hidupnya
khuluknya atau perilaku kesehariannya adalah Al-Quran. Maka ketika umat ini menjadikan atau ketika umat ini akhlaknya itu sudah menjadi akhlak Al-Quran, perilaku kesehariannya sudah menjadi Al-Quran, sebagaimana Al-Quran, maka ketika itu hidup mereka berubah, pola pikir mereka berubah, cara pandang mereka berubah, warna hidup mereka berubah. Berubah dari mana? Dari jahiliyah menjadi Islam. Selalu dikatakan dalam Al-Quran, yukhrijukum minadh-dhulumat ilan nur. Allah dengan Al-Quran itu mengeluarkan kalian daripada suasana kehidupan gelap kepada terang benderang. Inilah yang disebut perubahan, menciptakan peradaban dalam kehidupan yang baru. Ya. Bagaimana prosesnya? Bagaimana prosesnya sehingga Al-Quran menjadi perilaku sehari-hari? Nah, prosesnya adalah bahwa generasi ini, kalau kita berbicara pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Al-Quran itu mereka pelajari perlahan-lahan sampai mereka mengerti, sampai mereka mengamalkan. Ya, setiap ayat yang turun dipelajari seperti itu, perlahan-lahan dipahami, dihafal, dimengerti, dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, 23 tahun seperti itu. Ya, kurang lebih 13 tahun di Madinah, kurang lebih 13 tahun di Mekah, Al-Quran dipelajari seperti itu, dan kurang lebih 10 tahun di Madinah, Al-Quran dipelajari seperti itu oleh Nabi dan sahabat-sahabat. Sehingga begitu Al-Quran selesai turun, 30 juz, Al-Quran itu sudah menjadi perilaku sehari-hari. Ya. Al-Quran menjadi perilaku sehari-hari. Ya. Jadi dengan demikian, maka pola hidup mereka berubah. Ya. Bisa kita lihat kesaksian di dalam sejarah bahwa pada zaman jahiliyah itu Umar bin Khattab adalah orang preman. Di Mekah Umar bin Khattab itu adalah preman. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Suka berkelahi, salah sedikit berkelahi, semua orang takut kepadanya. Tapi setelah masuk Islam, karena mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh adiknya itu, sehingga dia masuk Islam, maka dia mempelajari betul Al-Quran. 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, dia pelajari Al-Quran. Maka dia dari bajingan, dari preman, menjadi khalifah yang akhlaknya akhlak Al-Quranul Karim. Begitu Umar bin Khattab, begitu juga Abu Bakar As-Siddiq, akhlaknya menjadi akhlak Al-Quran, dan Nabi yang nomor 1 akhlaknya menjadi akhlak Al-Quran. Ali bin Abi Thalib seperti itu, Utsman bin Affan begitu, dan sahabat-sahabat lain seperti itu. Merubah hidupnya dari perilaku jahiliyah kepada perilaku Islam yang baik. Nah, apa yang merubah? Al-Quran. Al-Quran Karim. Kana khuluqu Nabiillah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Akhlak Nabi
perilaku Nabi keseharian adalah Al-Quran. Demikian juga sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kesaksian, ada seorang Amerika keturunan Yahudi yang menulis sebuah buku. Nama judul bukunya itu bahasa Inggris. Judul bukunya The 100, yang 100. The most influential person in history. Jadi the 100 yang 100, maksudnya di sini 100 pemimpin di dalam sejarah yang paling berpengaruh. Kalau begitu judulnya berarti Michael Hart, namanya Michael Hart ya. Michael Hart menulis ini, meneliti di dalam sejarah kehidupan umat manusia. Dia meneliti 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Dia hidup di abad ke-20. Ya. Nomor 1 adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang menjadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin yang paling berpengaruh di muka bumi dalam sejarah sampai abad ke-20? Apa yang menjadikan? Yang menjadikannya adalah Al-Quran. Khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya, perilaku kesehariannya adalah Al-Quran. Sehingga sejarah menjadi saksi bahwa Nabi Muhammad cuma sekitar 23 tahun saja dia menjadi nabi dan mengajarkan Al-Quran kepada umatnya. Dia mampu merubah secara sejarah peradaban Arab dari jahiliyah menjadi Islam, peradaban Islam yang indah, yang rakyatnya makmur, dan sebagainya. Puncak kejayaan Islam ini di dalam sejarah ini adalah pada abad ke-9, 10, 11 Masehi. Saya ingin mengatakan, apa yang dihadapi oleh umat Islam sekarang ini sesungguhnya bisa dijawab dengan Al-Quran ini. Kalau sekarang ini umat Islam ya itu dituduh teroris, umat Islam sekarang ini dituduh radikal. Umat Islam sekarang ini dituduh intoleran. Umat Islam sekarang ini dituduh anti Pancasila. Umat Islam sekarang ini dituduh anti NKRI. Jawabannya cuma satu. Wahai umat Islam, jawabannya cuma satu. Hafal Al-Quran, pahami Al-Quran, jadikan Al-Quran itu perilaku keseharian kita, umat Islam. Maka semua tuduhan itu tidak bermakna. Semua tuduhan itu akan lewat karena dia tidak punya makna. Maka kemudian kita bisa merubah perilaku kehidupan berbangsa ini menjadi perilaku yang terbaik. Pemerintahan merubah peradaban, kita dari awal bilang merubah peradaban, merubah perilaku dalam memimpin negara ini menjadi perilaku Islami, menjadi perilaku yang adil, menjadi perilaku yang damai, menjadi perilaku untuk menciptakan kemakmuran, kemudian membangun ilmu. Karena dalam sejarah terbukti bahwa ilmu itu di zaman Nabi Muhammad dan zaman sahabat Rasulullah SAW berkembang luar biasa. Puncaknya abad apa? Abad 9, 10, 11 Masehi. Bisa dibaca di dalam sejarah. Ilmu berkembang dengan baik, seni berkembang dengan baik, budaya berkembang dengan baik, rasa,
karsa itu berkembang dengan baik, kehidupan menjadi indah. Jadi saya ingin katakan sekarang ini bahwa mari wahai umat Islam, pelajari Al-Quran, hafal Al-Quran. Jadikan Al-Quran perilaku keseharian kita, sehingga kehidupan ini, hidup keseharian kita menjadi indah. Ya, tuduhan-tuduhan yang tidak baik itu yang akan terlewatkan, akan terhapus dengan sendirinya. Jadi jawabannya sekarang satu, untuk memajukan Islam, satu jawabannya, yaitu hafal Al-Quran. Pelajari Al-Quran, jadikan Al-Quran perilaku keseharian, bangun peradaban yang lebih indah, sehingga dunia akan menyaksikan betapa Islam itu indah. Betapa peradaban yang dibangun Islam itu menjadi peradaban yang indah. Dan ketika itu, kita Islam, umat Islam akan menjadi panutan di muka bumi ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, terakhir seperti biasa, saya akan mengajarkan bahasa Arab sedikit. Aisyah berkata ketika ditanya tentang perilaku Rasulullah SAW, berkata, "Kana khuluqu Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran." Dahulu ketika Nabi masih hidup, ya, jadi hadis ini diucapkan setelah Rasulullah meninggal dunia. Waktu Nabi masih hidup, khuluquhu, akhlaknya, pribadinya adalah Al-Quran. Saya akan membahas di sini kana. Kana ini dalam tata bahasa Arab disebut fi'lun madin naqis. Kata kerja lampau naqis. Naqis itu kurang. Kana ini kata kerja lampau kurang. Kenapa disebut kurang? Karena di situ tidak ada maf'ulun bihinya. Ya. Nah, tidak ada maf'ulun bihinya. Karena tidak ada, kadang-kadang juga tidak ada siapa pelakunya. Karena Muhammad Al-Quran. Karena tidak ada juga kata kerjanya. Karena fi'lun, karena khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Tidak jelas di situ kata kerjanya. Maka disebut naqis. Karena fi'lun madin naqis. Kana yakunu. Dengan akhwatunya juga seperti itu. Laisa, asbaha, amsa, dan sebagainya. Semuanya itu disebut fi'lun madin naqis. Tidak kelihatan fi'ilnya kata kerjanya. Tidak kelihatan fa'ilnya. Maka disebut naqis, kurang. Ismu kana. Kana ini pasti ada ismnya. Ism itu kata benda, pasti ada khabarnya, ya. Maka kana, ism kana adalah khuluq. Khuluq ini ismu kana. Ismu kana marfu'. Nah, khuluq ismu kana harus marfu' dhammah. Kana khuluqu Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Dhammah, harus dhammah. Jadi ismu kana harus dhammah, khabaru kana harus fathah. Itu kaidah. Kaidah. Jadi kalau ada dalam bahasa Arab atau Al-Quran atau hadis, kana pasti ada ismnya, dan ismu kana itu marfu'. Pasti ada khabarnya, dan khabar kana itu mansub fathah. Fathah. Contoh yang mudah, kalau ini ismnya panjang ini, khuluqu Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya masuk ke dalam ismu kana marfu'. Ini dhammah. Dhammah ini ya. Al-Quran fathah. Nah, yang singkat bisa selalu kita tulis. Singkatnya adalah kana. Kana.
Muhammadun. Muhammadun. Nah, dhammah. Ya. Berarti isimnya kana. Naiman. Na tidur. Naiman. Nah, fathah. Jadi kana harus ada isimnya. Dan isimnya itu marfu, Muhammadun. Nih, dhamatain. Harus ada khabarnya dan khabarnya itu fathah, fathatain. Kana Muhammadun naiman. Kana khuluqu dhamma Nabi sallallahu alaihi wasallam Quran, Al-Qur'ana fathah. Nah, fathah. Jadi, itu saja secara singkat dalam kesempatan ini kita membahas tentang Al-Qur'an dapat menciptakan peradaban baru yang indah yang bisa menjadi contoh bagi umat-umat yang lain. Kemudian dalam hal bahasa kita membahas tentang kana, ismu kana dan khabaru kana. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.